Shalom teman-teman, selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Jumpa lagi bersama kita di Sekolah Minggu Online CK9 Kids Ministry. Perkenalkan, aku Kayla, aku Joli, dan Kak Lia. Nah teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan pada kami hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami. Biar Tuhan tolong berkati kami agar bisa menyelesaikan ibadah kami dengan baik sampai akhir. Dan berkati kami agar kami bisa tetap fokus menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum kita menyanyi memuji Tuhan, kita mau main games dulu ya. Gamesnya begini nih, kalau kalian bilang 1, kalian tepuk teman kalian atau adik kalian atau kakak kalian atau papa atau mama kalian yang di rumah, lalu bilang begini, woi. Nah, oke, coba ya. 1, woi. Yang kedua, kalau kalian bilang 2, jempolnya dari bawah naik ke atas, terus kepalanya juga. Jadi kepalanya dari samping ikut naik. Asik. Oke? Nah, coba kita ulang lagi ya. 2. Asik. Dan kalau kalian bilang 3, kalian seperti ini tangannya. Lalu salam dengan teman kalian, salam teman bisa. And then bilang mantap. Oke? Coba ya. 3. Mantap. Iya, seperti itu. Oke, siap-siap ya. Ingat. 1,
Mantap. Iya, sip. Oke, siap-siap ya di rumah ya, jangan sampai salah. 1, Woi. 2, Asik. 3, Mantap. 3, Mantap. 2, Asik. 1, Woi. 3, Mantap. 2, Asik. 1, Woi. 2, Asik. 3. Mantap. Iya, oke. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, sama-sama ya, kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Ayo teman-teman yang bersuka-cita, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia
Teman-teman, kalian gembira nggak hari ini? Kalau iya, kalau gembira, yuk kita nyanyi lagu ini. Teman-teman, yuk kita lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami bisa tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Dan juga tolong berkatilah kalian yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Bersama Tuhan Yesus kita pasti luar biasa. Nah, di minggu kelima di bulan November ini kita masih bicara tentang kerendahan hati.
kita mau belajar supaya kita terus mempunyai karakter rendah hati, tidak sombong. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang panglima raja. Wah, panglima raja itu pasti orangnya gagah karena dia jadi panglima loh. Nah, kita mau belajar yuk. Kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja 5. Ayo Alkitabnya diambil. Disiapkan, kita buka 2 Raja-Raja 5. Sudah siap? Semuanya duduk ya manis. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, panglima raja ini dia adalah Naaman. Siapa namanya? Naaman. Iya, pintar sekali. Adik-adik pasti sudah pernah dengarkan ceritanya. Nah hari ini ada hal lagi yang kita mau pelajari dari Naaman. Dia adalah panglima raja Aram. Di negerinya Naaman ini disayang sekali sama Raja Aram karena Naaman ini sering memberikan kemenangan buat negeri Aram. Jadi Naaman ini disayang sama Raja Aram. Tapi adik-adik, apa yang terjadi sama Naaman? Ternyata Naaman ini mempunyai sakit kulit. Ya, namanya sakit kusta. Zaman dulu kalau dia sakit kusta itu adalah penyakit yang sangat mengerikan karena menyerang kulitnya itu jadi putih-putih semuanya. Dan kalau misalnya nanti parah itu kusta itu bisa menyebabkan ini jari-jarinya lepas. Wah, seram sekali ya. Tapi untung Naaman itu belum separah itu adik-adik. Tapi tetap saja penyakit ini penyakit yang memalukan dan mengerikan. Jadi dia merasa, aduh bagaimana ya, aku kan seorang panglima. Aku seharusnya dalam keadaan yang sehat supaya aku bisa berperang. Nah adik-adik, di rumahnya Naaman ada seorang pelayan kecil. Dia ini, gadis kecil ini dari Israel. Dia bilang sama istrinya Naaman, "Nyonyaku, ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan penyakit. Coba Tuan Naaman pergi ke sana. Siapa tahu nanti Tuan Naaman bisa sembuh." Wah, langsung istrinya Naaman kasih tahu ke Naaman, "Hai suamiku, ini ada seorang nabi di Israel. Dia bisa menyembuhkan penyakit." Wah, senang sekali Naaman mendengar berita ini. Lalu dia panggil pasukannya, ada tentaranya beberapa orang. Mereka naik kereta berkuda, mereka pergi ke Israel. Yaitu ke rumah Nabi Elisa. Nah adik-adik, saat Naaman tiba di rumah Elisa, tapi ternyata Elisanya tidak keluar. Dia hanya menyuruh bujangnya untuk menghampiri Naaman. Lalu bujangnya Elisa ini berkata, Pak Naaman, katanya Nabi Elisa, Bapak harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Nanti sesudah 7 kali Bapak akan pulih, kulitnya akan bersih kembali. Naaman mendengar ini dia marah. Aku ini kan panglima raja, aku ini kedudukannya ini tinggi loh di negeri Aram. Tapi kenapa nabinya itu tidak mau keluar menemui aku, malah dia suruh bujangnya. Wah, Naaman marah adik-adik. Karena apa? Karena Nabi Elisa itu tidak keluar, tidak menemui Naaman, tapi hanya bujangnya yaitu Gehasi. Lalu dia disuruh apa lagi? Mandi di sungai. Coba kalau kalian disuruh mandi di sungai, mau tidak? Kalian sih nggak mau. Air sungai itu
ya. Nah ini juga Naaman ini berpikir, Sungai Yordan pasti kotor. Masa aku disuruh mandi 7 kali lagi? Aduh, dia udah kesel, dia marah. Tapi ternyata pegawai-pegawainya mengingatkan, Pak Naaman, kalau Bapak disuruh melakukan hal yang sukar, hal yang susah, hal yang sulit, pasti Bapak akan lakukan kan supaya Bapak sembuh. Ini gak sukar kok. Bapak cuma disuruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Hal itu tidak sulit. Coba Bapak coba dulu. Siapa tahu nanti Bapak betulan sembuh. Pasti nanti Bapak begitu 7 kali nanti kulitnya sembuh lagi. Akhirnya Naaman berpikir, bener juga sih. Aku gak disuruh menyeberangi lautan. Atau aku tidak disuruh lari ke puncak gunung. Gak disuruh hal-hal yang sulit. Aku hanya disuruh mandi. Baiklah kata Naaman. Baik, aku akan coba mandi di Sungai Yordan. Akhirnya Naaman pergi ke Sungai Yordan, lalu dia membenamkan tubuhnya di Sungai Yordan sebanyak berapa? 7 kali, adik-adik, 7 kali. Begitu ke-7 kalinya Naaman keluar dari Sungai Yordan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mujizat terjadi adik-adik. Kulitnya putih bersih. Dia sembuh. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat. Tapi apa sih kuncinya supaya terjadi mujizat itu? Ternyata walau pertamanya tadi Naaman itu sempat marah, sempat kesal. Tapi akhirnya dia mau merendahkan hatinya untuk apa? Mandi di Sungai Yordan. Walaupun sepertinya sungainya kotor. Walaupun dia panglima raja tapi dia mau merendahkan hatinya. Walaupun dia kedudukannya tinggi di negeri Aram. Tapi dia mau merendahkan hatinya. Dan dia terima mujizat Tuhan. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Naaman ini. Dengan sikapnya rendah hati, dia menerima mujizat Tuhan. Nah adik-adik mau gak menerima mujizatnya Tuhan? Kalau kalian mau terima mujizat Tuhan, kita mau belajar dari Naaman. Kita harus belajar rendah hati, taat. Taat melakukan perintah Tuhan, perintahnya dengan setia. Jadi adik-adik, kita mau belajar dari Naaman. Walaupun Naaman ini punya kedudukan yang tinggi, dia itu orang hebat di negerinya. Tapi dia mau merendahkan hatinya, dia mau mandi di Sungai Yordan. Dan akhirnya dia terima mujizat Tuhan. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ternyata setelah Naaman ini sembuh, dia kembali lagi ke rumahnya Nabi Elisa. Dia ingin berterima kasih. Wah, Nabi Elisa ternyata benar. Saya tidak menemukan Allah lain di dunia ini. Hanya di Israel ini saya menemukan Allah yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit saya ini. Wah, dia bersyukur, dia ini bertobat, dia ini akhirnya Naaman menyembah Tuhan saja. Dia bilang sama Nabi Elisa, "Iya Nabi Elisa, mulai sekarang aku hanya mau menyembah Allah saja. Aku tidak mau menyembah Allah lain. Aku hanya mau menyembah Allahmu, karena Allahmu adalah Allah yang luar biasa." Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Ya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalian harus percaya, saat kalian merendahkan hati kalian, kalian pasti bisa terima
mujizat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelumnya kita mau doa dulu ya. Setelah nanti berdoa kita akan baca ayat hafalan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk merendahkan hati kami, supaya kami bisa menerima mujizat dari Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, kami mau rendah hati ya Tuhan. Kami tidak mau sombong karena kami tahu Tuhan ada berserta dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita akan baca ayat hafalannya di 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, ingat adik-adik, Tuhan itu menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Oke adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Tuhan berkati, sampai jumpa lagi. Adik-adik, apakah kalian tahu kita sedang ada di era Pentakosta ketiga? Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.